Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam semuanya. Kembali lagi bersama saya, Fendi Karya. Di sini saya akan melanjutkan dari video kemarin, video sebelumnya lebih tepatnya terkait era handling lagi, handling request. Dan kali ini sudah masuk ke latihan. Di sini ada beberapa latihan teman-teman. Di sini ada tiga. Ya, di sini ada tiga. Ada membuat tabel, terus buat model, lalu menambahkan informasi-informasi terkait user. Oke, mungkin langsung saja. Saya akan langsung membuat tabel di database saya. Langsung buka localhost my admin dan masuk ke database MyMart yang menggunakan advanced template yang kita buat di awal video terkait G ini. Oke, mungkin langsung saja. Di sini nama tabelnya adalah statistik. Oke, nama kolomnya ada 6. Oke, go, tinggal lanjutkan. Di sini ada ID teman-teman, lalu panjangnya 11 seperti biasa, in primary, lalu auto increment. Oke, jangan lupa. Lalu berikutnya ada apa, saya lupa. Ada access time. Ini tipenya adalah date time. Oke, untuk panjangnya nggak ada. Lalu berikutnya adalah user IP. User IP ini bentuknya varchar ya, dengan panjang 20 karakter. Lalu ada user host. User host ini juga varchar, cuma 50 string. Oke, berikutnya ada query, bukan query, pet info terlebih dahulu. Ini terkait petnya ya, nanti varchar 50 juga. Lalu berikutnya ada query string, query underscore string, itu varchar 50 juga. Untuk kedua yang paling bawah ini bisa nul. Mana nul ini ya, kita perbolehkan nul untuk query stringnya. Oke, kita save langsung saja. Oke, di sini udah terbuat ya tabel namanya statistik. Lalu kembali ke latihan yang kedua, bisa kita lanjut buat model aplikasi untuk tabel statistik. Oke, langsung kita buka aplikasi G kita, generator. Oke, kita langsung buat model di model generator, tabel name-nya masih statistik. Oke, untuk tabel statistik namanya statistik, ininya di common teman-teman karena kita pakai advanced template agar dapat diimplementasikan ke front end maupun back end. Oke, langsung kita preview, kita create, generate. Oke, udah successful. Kita cek di Visual Studio Code kita. Oke, apakah di sini udah ada? Oke, di sini model, di common model ada. Ini udah dibuat berarti. Begitu langsung kita setting terlebih dahulu di front end nya. Kita lihat perintahnya terlebih dahulu, tambahkan proses untuk mencatat informasi. Oke, intinya kita harus save data-data ketika kita akses item index dan maupun item view. Jadi di sini ada dua teman-teman. Mungkin agar lebih kelihatan, saya kembalikan ini terlebih dahulu. Saya ubah ini menjadi IP address saya 192.168.561. Oke, udah, nanti akan tercatat. Kita lihat di bagian browse. Oke, di sini masih kosong teman-teman. Oke, udah aku rubah IP-nya. Baik, kita langsung masuk ke. Oke, ini udah nggak perlu diotak-atik. Mungkin saya sedikit mau menambahkan ya di main ini. Item di bawahnya judul saya tambahkan nih. Di mana namanya ya?
Ini di navbar, ini di menu item, masih menu item. Lalu di bagian logout udah enform. Oke, mungkin di sini saya tambahkan sedikit ya, H4 mungkin, H5 atau H4 itu bisa dibuat seperti ini. Owning created by aja, lebih created by area. Kita coba cek masuknya di mana. Oke, masuknya di bagian atas teman-teman. Berarti kita harus rubah atau pindahkan ini jangan di bagian atas, tapi mungkin agak sedikit ke bawah ya, karena di sini ada alert widget, berarti warna kuning harusnya alert atau merah ya. Agak sedikit masuk mungkin ke dalam sini. Oke, berarti ini konten teman-teman. Oke, coba kita di sini. Kalau konten di situ. Oke, berarti di sini. Fresh. Oke, di dalam konten ternyata teman-teman. Untuk konten sendiri ini terdiri dari apa ya? Oke, deklarasi konten masih belum saya temukan di sini. Oke, kurang lebih seperti itu. Saya mau menambahkan ini aja, A7 mungkin ya. A7 ini kita taruh di bagian bawahnya konten aja. Oke, kita coba. Oke, cukup di bawah sini created by area. Oke, kembali ke sini. Sebelum kita apa ya, melakukan input informasi yang dibutuhkan, kita harus menambahkan terlebih dahulu, yaitu library dan juga alamat dari itu tempat model statistik kita. Itu ada di common/models/statistik titik koma. Oke, dengan begini kita bisa menuliskan beberapa kode, dan di sini saya udah ada kode ya teman-teman. Di sini mulai dari awal saya jelaskan, saya buka komenannya. Ini untuk constructor. Kalau kita belajar di object oriented programming, ini adalah pembuatan kelas, pembuatan variabel atau pembuatan objek, dan diassign ke variabel data stats. Oke, berikutnya saya uncomment di bagian bawah ini. Jadi data stats ini bagian access time, atau di sini data stat adalah tabel stats, atau mungkin bisa saya rubah jadi statistik ini. Oke. Jadi data stats ini merupakan tabel statistik, dan di sini ada panah ini, maksudnya data stats bagian access time akan diisi ini sesuai waktu akses action indexnya. Oke, untuk melakukan save kita hanya perlu melakukan metode save. Tambahkan seperti ini saja, cukup. Oke, mungkin kita akan coba untuk indeksnya, apakah bisa. Oke, apakah data sudah tersimpan? Oke, data sudah tersimpan teman-teman. Di sini ID pertama, access time-nya ini sekitar jam 18.09. Oke, mungkin GMT-nya masih belum sesuai dengan Indonesia. Untuk user IP-nya sama dengan user IP saya, 561. User host-nya iStream, bener. Untuk pet info-nya udah bener ya, item index teman-teman. Oke, kalau gitu kita tinggal lakukan untuk buat yang view.
Mungkin ini bisa kita copy aja biar mempercepat. Mohon maaf. Kita copy, shred, taruh di bagian view. Oke, paste udah semua. Ini kurang lebih sama. Di sini akses time date-nya kita harus menuliskan formatnya. Mungkin kalau kita rubah juga bisa ini. Tanggal, bulan, tahun misalnya. Bulan DMY. Maka bisa teman-teman. Kita coba untuk akses item view. Oke, kalau view itu harus harus dipilih salah satu nih. Donat kentang. Oke, kita refresh. Oke, udah masuk teman-teman di sini. Dan di sini formatnya nggak bisa kalau kita rubah menjadi itu. Atau mungkin kita coba lagi meracik-raciknya ya. Kita taruh di MY seperti ini, apakah bisa? Kita refresh di sini. Oke, masih nggak bisa dikarenakan memang harus formatnya seperti itu. Oke, kita kembalikan aja untuk formatnya. Oke. Lalu bawah ini sesuai dengan modul teman-teman, itu user IP. Lalu berikutnya ada get hostname. Ini sebenarnya juga bisa sih. Kita coba aja yang pakai ini. App request user host. Oke, kita coba di bagian view apakah bisa. Kita refresh. Kita refresh di sini. Oke, untuk view 1 nggak masuk teman-teman. Ternyata nggak masuk. Kita refresh. Oke, untuk kembali ke indeks masuk lagi. Saya coba ke view lainnya coba. Oke, udah masuk. Kita refresh ini. Nah, datanya tidak masuk teman-teman. Mungkin ada kesalahan terkait ini. Kalau saya lihat di modul itu sudah sama persis ya. Ada request user host. Oke, mungkin saya akan coba cari di Google bagaimana cara kita melihat user host ini. Oke, coba user cara melihat user host. I2. Oke, apakah ada di sini teman-teman ya? Saya rasa ini nggak bisa digunakan nih teman-teman. Atau mungkin kita harus perpanjang menjadi hostname misal. Apakah bisa ya? Kita coba. Di sini kita buka, di sini kita refresh. Oke, nggak bisa teman-teman di sini. Jadinya malah error. Jadi ya, cukup gunakan get host ya teman-teman. Get host name ini buat PHP natif ya. Kalau kalian mau cari di sini get host name PHP. Ini kita bisa juga cari untuk alternatifnya. Ya, tidak ada alternatif lagi sepertinya. Karena apa ya, pada dasarnya Y2 ini menggunakan framework berbasis PHP. Untuk itu sintaks-sintaks PHP seperti ini juga bisa digunakan di Y2.
mungkin kita bisa cari seperti ini. Kita cari coba. Out user, URL, content type, host info. Hostname. Oh ini nih, kita coba hostname ini. Kita coba aja ya. Coba di sini kita lihat ini penggunanya seperti apa. Host info. Oke, mungkin hanya dua ini aja teman-teman. Kalau kita lihat di sini ada host info dan juga host name. Mungkin kita coba salah satu pakai ini request. Kita coba di sini pakai host info. Apakah bisa? Oke, udah terreload. Oke, di sini masuk ternyata teman-teman. Kita gunakan host info, namun di sini terdapat something yang berbeda, yaitu di bagian ini, di bagian user host. User host ini akan berubah menjadi ini ya, bagian depan dari URL kita. Karena bagian depan juga itu termasuk host, seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya. Oke, mungkin itu yang terjadi perubahan kalau kita pakai host info. Kita coba pakai yang hostname, apakah bisa? Coba saja. Oke, hostname. Kita gunakan hostname. Kita kembali ke toko baru kita. Oke, bisa ke reload. Kita coba lagi di sini. Oke, kalau pakai hostname jatuhnya nanti user hostnya jadi ini. Jadi kalau boleh saya screenshot, saya jelaskan terlebih dahulu. Oke. Oke, sedikit saya jelaskan di sini. Oke, mungkin warnanya agak sedikit mencolokkan ya. Oke, udah hapus, terlalu tebel. Oke, jadi perbedaan antara ini dan juga ini. Jadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya mungkin ya. Untuk kalau kita bicara terkait apa ini? Menggaris. Terkait host. Kalau kita lihat di modul kita, di bagian URL ini ada itu ya. Sebentar. Nah, di sini ada host info di sini. Untuk host info itu kan mencakup ini HTTPS hingga example, atau hingga kita bisa bilang ini bagian itu ya, apa itu namanya, server. Itu bagian server. Kalau kita bicara host info, itu masuknya jadinya ke ini, ke bagian depan ini, bagian depan dari bagian depan HTTPS juga dengan servernya ini, karena kita pakai localhost jadi local server. Oke, lalu untuk bagian yang bawah ini pakai yang namanya hostname, dimana kalau kita pakai hostname ini jatuhnya ke
Kalau kita pakai hostname itu jatuhnya ke ini ya, ke bagian server juga sih, bagian server aja tanpa mencakup HTTP-nya, seperti itu. Lalu untuk kalau bagian cache ini kenapa kok IOStream ini kita pakai get host name. Ini pakai punya dari PHP secara natif ini. Oke, kalau kita lihat di web browser saya, kita mungkin bisa cari lagi ya, get hostname PHP. Ini ada teman-teman di sini. Kalau kita baca di sini standard hostname for local machine. Jadi ini ngambil nama mesinnya. Tuh, tidak punya parameter. Return value-nya adalah ya kalau memang ada itu sukses, kalau memang nggak ada itu akan false. Tapi nggak mungkin sih kalau sebuah program ini dijalankan tanpa ada device, itu nggak mungkin. Jadi bisa disimpulkan perbedaan antara ketiga perintah ini itu terlihat jelas. Mungkin saya bisa carikan lagi ya di sini, karena di sini saya hanya menemukan host saja ini. Coba saya carikan get abcdefg. Oke, nggak ada di sini. Jadi untuk host itu hanya dua ini kalau saya lihat, atau mungkin saya bisa cari. Oh, ada 87. Bukan. Ya, kalau kita lihat di sini juga udah terlihat jelas ya teman-teman. Kalau host info ini menampilkan ini DNS apa ini namanya ya. Ini depan ini sampai juga servernya. Kalau pakai hostname itu hanya menampilkan server. Kurang lebih seperti itu. Lalu mungkin ada lagi. Oke, di sini ada remote host. Ini nggak berpengaruh untuk informasi. Trusted host ini. Nah, mungkin ini bisa lihat ya ini ya. Ada user host sama user host. User host name null if not available. This property is read only. Oke. Mungkin saya kurang memahami untuk user host ya. Oke, kita coba baca di sini. Saya masih penasaran nih teman-teman untuk perbedaan kenapa kok user host ini nggak bisa digunakan. This property is read only user host name. Oke, saya coba membuat database saya menjadi itu ya, null untuk bagian usernya, user host. Kita change, kita coba izinkan untuk null. Kita save. Oke, udah kembali ke sini. Oke, kita masuk ke sini. Kembali ke codingan kita terlebih dahulu. Mungkin kita bisa rubah di sini jadi user host. Apakah bisa terdaftar? Ini masih 8 ya teman-teman, belum bertambah. Refresh. Saya refresh ini. Oke, terlihat masih 8. Ternyata juga tidak pengaruh untuk user host ini. Saya kembalikan lagi mungkin ini ke tabel 0, save. Oke, mungkin cukup itu penjelasan dari saya. Jadi kalau saya simpulkan terkait perbedaan ketiganya, mungkin saya bisa rapikan lagi di sini. Oke, saya rapikan di sini. Saya pakai warna apa ini? Warna-warni aja.
Jadi untuk yang ini itu menggunakan get hostname pakai native itu ya, native PHP pakai. Oke, terlalu tipis kalau pakai ini. Ini pakai get host name. Lalu untuk bagian yang di bawah ini saya beri warna berbeda. Oke, untuk bagian bawah ini pakai host info, pakai host info. Lalu yang terakhir ini pakai host name. Warnanya terlalu terang, gelapin. Nah, kalau ini pakai host name. Itu terlihat perbedaannya teman-teman. Oke, mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan mungkin ini juga udah selesai untuk latihannya dan juga berhasil kita buat dan kita coba, malah kita dapat percobaan baru atau mendapat ilmu baru terkait penggunaan antara 3 perintah yang ada di G maupun PHP. Oke, cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.